Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedang jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik, hidayah dan inayahnya, kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah kita mulai aktivitas kita yang mulai qiraatul Quran, zikir, sholawat, doa, sahur, dan baru saja kita selesaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan tausiah, ceramah singkat, tapi tadi dipesan sama ustadz kita, ceramah kita hari ini sampai jam 8. Amin. Yang amin ini semuanya kelihatannya tidak ikhlas. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tema kita pada hari ini yaitu makna puasa dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan puasa dengan berbagai variasinya sebanyak 13 kali. Kita temukan di dalam 11 ayat yang tersebar dia di dalam 6 surah dari 114 surat-surat Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab, dan terakhir surah Al-Mujadilah. Tidak semua kata-kata puasa disebutkan di dalam Al-Quran memberikan makna puasa di bulan suci Ramadan. Yang menjelaskan puasa di bulan suci Ramadan hanya 4 ayat saja, 183, 184, 185 dan 187 dari surah Al-Baqarah. 4 ayat dari 6.236 ayat-ayat suci Al-Quran. Terkadang disebut dengan siam, itu yang terbanyak, disebutkan sebanyak 8 kali. Disebut dengan saum 1 kali. Disebut dengan kata kerjanya wa antasumu falyasumhu. Kemudian disebut pelaku puasanya, disebut as-shaimin dan as-shaimat. Di dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, ayat 196, 2 kali kata puasa disebutkan dengan siam, tapi tidak dalam konteks menjelaskan puasa Ramadan. Puasa di sini disebut 2 kali dalam konteks ibadah haji. Ibadah haji kita ketahui ada 3 macam. Ada namanya ifrad, ada tamattu, dan ada qiran. Ifrad artinya mendahulukan haji.
tanpa membuka kain ihramnya, kemudian setelah itu baru umroh. Haji ifrad ini tidak dikenakan dam. Yang kedua, haji tamattu, mendahulukan umroh, mentakhirkan haji. Selesai pelaksanaan ibadah umroh, tahallul, buka kain ihramnya. Tidak keluar lagi dari miqat sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, mengenakan kain ihramnya lagi. Namanya haji tamattu. Yang ketiga, haji qiran. Qiran menyatukan ibadah haji dan umroh dengan satu niat. Ibadah tamattu kena dam, ibadah qiran juga kena dam. Damnya dengan menyembelih seekor kambing bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan puasa. Berapa hari puasanya? Puasanya 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci, 7 hari dilaksanakan sekembalinya di tanah air. Itulah bilangan 10 hari yang sempurna. Allah firmankan, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Mudah-mudahan jemaah ini sudah haji semuanya. Amin. Atau masih menunggu. Amin. Amin. Sekarang mendaftar berapa tahun nunggu? 20 tahun. Insya Allah sudah meninggal dulu, haji belum terlaksana. Maka sekarang orang umroh, berduyun-duyun umroh. Kita lihat, kita saksikan televisi itu di bulan suci Ramadan apalagi. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan mempunyai pahala tersendiri. Nabi katakan umroh fi Ramadan ta'dilu hajjah. Satu kali umroh pahalanya sama dengan mengerjakan 1 kali ibadah haji. Dalam ayat yang sama disebutkan juga kata-kata siyam dalam konteks ketika seseorang sudah mengenakan pakaian ihram, sudah memasang niat, maka dia harus mematuhi larangan-larangan ihram. Tidak boleh mencabut rambut, memotong kuku, dan lain-lainnya. Apabila dilakukan dengan sengaja, kembali dia kena dam lagi. Tapi kalau tidak sengaja, bisa diganti dengan fidyah atau dengan ibadah puasa. Faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. 1 kali disebut kata-kata siyam juga di dalam surah An-Nisa ayat 92. Ayat ini tidak menjelaskan ibadah haji, tidak menjelaskan juga ibadah puasa Ramadan. Disebutkan di sini dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Di dalam Islam, pidana Islam ada 3 macam tindak pidana pembunuhan. Yang pertama disebut dengan qatlul amad, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kapan dikatakan sengaja? Direncanakan menggunakan alat yang mematikan.
Kalau terjadi tindak pidana pembunuhan seperti itu, hukumannya adalah qisas. Qisas artinya dipenggal lehernya dengan pedang. Ketika kapan? Ketika tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kalau dimaafkan, maka dia harus membayar diat, denda. Dendanya apa? Bisa membayar sejumlah uang seharga 100 ekor onta. Kalau tidak, puasa bisa menjadi penggantinya. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja, tidak direncanakan, menggunakan alat juga tidak mematikan. Ini tidak diqisas, diganti dengan diat. Yang ketiga, tawaran dari mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat 150 Hijriah menawarkan yang disebut tindak pidana pembunuhan syibhul amdi, serupa dengan sengaja. Diniatkan tapi alatnya tidak mematikan. Tidak diniatkan, alatnya mematikan. Jenis pembunuhan ini juga tidak diqisas. Dia hanya membayar diat. Diatnya apa? Sama dengan yang tidak sengaja tadi. Maka disebutkan di situ, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Kalau tidak mampu membayar tadi itu, bisa mengganti dengan puasa. Puasanya selama 60 hari, 2 bulan, sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sering kita saksikan pelaksanaannya, eksekusinya itu biasanya sesudah pelaksanaan sholat Jumat. Tapi untuk bulan Ramadan, untuk selama bulan haji tidak ada eksekusi. Ditundakan eksekusinya, setelah itu baru ada eksekusi. Dikeluarkan nanti dari mobil itu, kalau di Mekah itu di pintu King Abdul Aziz. Kalau di Madinah di pintu Babus Salam. Jadi kalau habis Jumat ada mobil patroli itu, mobil Najdah namanya, berarti ada eksekusi. Nanti dikeluarkan terpidana, sudah ditutup matanya, diikat tangan ke belakang, nanti disuruh duduk seperti tasyahud awal itu. Dibacakan keputusan pengadilan dan perintah, namanya al-amrus sani, dari raja. Raja sudah perintahkan, laksanakan eksekusinya. Sudah selesai pembacaan keputusan pengadilan, dari pengadilan rendah kalau kita pengadilan tinggi sampai dengan kementerian. Kalau kita hukum dan HAM, dilaksanakan itu. Adi algojonya muter-muter saja dia. Ya, pedangnya masih dalam sarungnya. Begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, algojo melihat keluarga yang terbunuh. Kalau keluarganya memberi isyarat, sebelumnya pun didekati oleh pengadilan, mau dimaafkan atau tidak? Oh, tidak dimaafkan. Tidak ada isyarat untuk itu. Begitu pedangnya dicabut, tidak ada tanda begini, langsung dieksekusi. Eksekusi penggal lehernya. Ya, dulu dari belakang. Jadi dia menghadap ke sana, dari belakang sarung pedangnya digelitikkan di perutnya itu. Tuh, kepalanya kan begini. Langsung selesai.
Tidak apa-apa, cuman lepas saja kepalanya. Sekarang tidak begitu pelaksanaannya. Dia disuruh duduk begini, algojonya dari atas. Lepaslah kepalanya itu. 2 kali disebut kata-kata siam juga dalam surah Al-Maidah ayat 89 dan ayat 95. Ayat 89 tidak dalam konteks ibadah Ramadan, tidak dalam konteks ibadah haji, tidak juga dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Di sini berbicara tentang kafarah, denda bagi orang yang melanggar sumpahnya. Dia bersumpah atas nama Allah, wallahi, dilanggar sumpahnya, dikenakan kafarah, denda. Apa dendanya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dikonsumsinya untuk keluarganya. Kalau tidak mampu, memberi pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang layak. Kalau tidak, memerdekakan seorang hamba. Tidak mampu ketiganya, boleh menggantinya dengan puasa. Maka lanjutan ayatnya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia boleh berpuasa, menggantinya dengan puasa 3 hari. Perbedaan terjadi di antara ulama, apakah 3 hari itu berturut-turut atau boleh terpisah-pisah. Mayoritas ulama mengatakan boleh terpisah-pisah, yang penting angkanya 3. Mazhab Hanafi 3 hari harus berturut-turut. Ayat 95 surah Al-Maidah kembali bercerita tentang pelaksanaan ibadah haji. Orang yang mengenakan pakaian ihram dilarang untuk berburu binatang, membunuh binatang, mencabut pepohonan di tanah suci, dan lain-lainnya. Apabila dilakukan dengan sengaja dalam keadaan ihram dan sudah memasang niat ihram, kembali dikenakan dam. Tidak mampu, bisa diganti dengan puasa. Apabila dilakukan tidak sengaja, dia dikenakan dengan puasa. Au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. 1 kali disebut dengan saum, tidak siam. Dalam ayat 26 surah Maryam, ketika Allah menceritakan memberikan kepada Siti Maryam, seorang wanita salihah, wanita baik, wanita terhormat, kehamilan tanpa suami, yang kemudian melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Isa dinisbahkan kepada ibunya, Isa ibni Maryam. Nah, ketika terjadi kehamilan tanpa suami, sebagai wanita baik, dia risau, malu, galau. Pasti nanti tetangganya, teman dekatnya, saudara-saudaranya mempertanyakan, kok bisa hamil tanpa suami? Allah jelaskan di sini, kalau memang itu terjadi, ada yang bertanya, ingin konfirmasi, faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Katakan, sampaikan kepada mereka yang mempertanyakan itu, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa. Apa puasanya?
hari ini aku tidak berbicara, berkomentar kepada siapapun juga. Ya, ini wanita-wanita dulu ya, baik-baik solihah, hamil tanpa suami malu. Beda katanya dengan wanita-wanita sekarang. Bisa hamil tanpa suami, bangga dia. Diekspos malah. Ya, diekspos sambil mengucapkan, tanpa suami pun saya bisa hamil, apalagi ada suaminya. Ya, ini yang sudah apa kata Ustadz, sudah putus urat malunya. 2 kali disebut kata-kata puasa menceritakan pelaku puasa itu, yang sering kita selama Ramadan shaimin, shaimat, yang melaksanakan ibadah puasa pria maupun wanita. Apa yang didapatkan? Allah masukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sabirina was-sabirat was-saimina was-saimat. Ujungnya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan buat mereka pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali lagi disebut siam juga, tidak dalam konteks semua yang kita sebutkan tadi. Di sini dalam konteks dalam fikih Islam disebut dengan zihar. Zihar itu punggung. Tradisi jahiliyah dulu mereka sering menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Apabila dilakukan itu, dia harus bayar kafarah, denda. Si suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Kamu itu di mataku sama seperti punggung ibuku. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Sebelum dia sentuh kembali istrinya itu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh kembali istrinya itu. Itulah ayat 3 dan 4 surah Al-Mujadilah. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ayat-ayat yang menjelaskan puasa Ramadan yang kita katakan tadi hanya 4 ayat saja yang sudah kita hafal semua. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya panggilan kebesaran, keagungan, kehormatan, kedekatan, keakraban antara Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan perintahnya dan yang menerima perintahnya, orang-orang yang beriman. Maka puasa kita ini didasari oleh keimanan. Keimanan yang sejati, murni, hakiki. Bukan keimanan yang setengah-setengah. Kalau keimanan setengah-setengah, ngomel melulu, tidak makan lagi, tidak boleh minum lagi. Ya, sementara katanya hidup di dunia ini untuk makan dan minum. Itu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan namanya kebutuhan fa'ali. Makan, minum, hubungan seksual. Semua itu dilarang. Tidak boleh
pada waktu tertentu. Sejak kapan? Terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Ketika Allah menjelaskan kewajiban itu, puasa itu diwajibkan, Allah tidak sebutkan jati dirinya. Ayatnya apa berbunyi? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, kemuliaan, kedekatan, keistimewaan, keagraban. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan wujuhul mukhatabat. Ada 33 jenis khitab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, salah satunya ini. Ibadah puasa juga bukanlah merupakan ibadah baru, tapi sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat sebelumnya, umat sebelum kita. Hanya tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Maka Allah jelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kembali Allah tidak sebutkan jati diri. Kalau di dalam hadis kita temukan Nabi menyebutkan yang mewajibkan puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis misalnya Nabi menjelaskan Ramadan, kata Nabi, bulan Ramadan syahrun adalah bulan kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan itu adalah bulan Allah mewajibkan kepada kamu ibadah puasanya. Aku, kata Nabi, menganjurkan kepada kamu menghidupkan malamnya. Siapa yang berpuasa di siang hari, menghidupkan malamnya dengan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah keikhlasan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Apa tujuan ibadah puasa? Di ujung ayat, la'allakum tattaqun, supaya kamu, agar kamu, bukan mudah-mudahan kamu, semoga kamu, diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla itu dua macam dalam bahasa Arab. Ada yang mudah-mudahan, ada yang agar, seharusnya. Namanya litamanni, ada namanya litaroddi. Ibadah puasa juga tidak diwajibkan sepanjang tahun, hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Itulah bulan suci Ramadan. Harinya berkisar 29 dan 30, tidak pernah 31. Ibadah puasa juga tidak diwajibkan kepada orang yang sedang sakit, orang yang masih dalam perjalanan. Boleh tidak berpuasa, nanti menggantinya pada hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, kapan kita memulai kewajiban puasa itu? Ayat 185 Allah sebutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Inilah yang kemarin terjadi perdebatan, karena ada dua aliran di Indonesia ini. Ada aliran
namanya hisab, perhitungan bulan. Ketika bulan ada, besok pagi puasa. Tidak perlu dilihat ada tidak adanya bulan. Itulah namanya ahlul hisab. Bukan ahlul hisab yang biasa setiap hari kita. Ahlul hisab itu namanya merokok, ya. Yang kedua ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan secara nyata dengan mata telanjang. Itulah yang dilakukan bersama-sama di Kementerian Agama. Menggunakan alat canggih. Ya, ketika saya menjadi Menteri Agama dulu, kita buat kerjasama dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut di setiap provinsi di pantai punya alat canggih, teropong. Teropongnya itu luar biasa. Sekecil apapun ketangkap dengan teropong itu, apalagi bulan. Nah, kita kerjasamakan. Jadi provinsi siapa-siapa kita minta berikan pendidikan sekitar teropong itu. Ternyata Allah takdirkan dari wilayah timur, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa, tidak ada yang melihat bulan. Kenapa? Karena cuacanya yang tidak mendukung. Mendung, tidak bisa dilihat oleh alat secanggih apapun. Sampai menunggu wilayah paling barat. Wilayah paling barat Aceh. Akhirnya di Aceh kelihatan bulan itu. Ya, bulan itu kelihatan. Nah, dalam hitungan ilmu falak, astronomi, bulan itu bisa dilihat kalau dia 3 derajat di atas. Kalau di bawah 3 derajat tidak bisa dilihat. Kalau kemarin bulannya di bawah 3 derajat, hari Sabtu kita belum puasa, menyempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Tapi karena sudah dilihat dan bulan memang tinggi di atas 3 derajat 4,58, maka besok paginya diumumkan untuk berpuasa. Hanya pengumuman yang terlambat. Biasanya jam 7 sudah, kemarin sudah hampir jam 8 karena nunggu yang di sana itu. Ya, alhamdulillah. Jadi Sabtu kita mulai. Kalau ada perbedaan Sabtu, Minggu, milih yang mana? Untuk mulai puasa. Kalau Lebaran ada Sabtu, ada Minggu, milihnya yang mana? Ini yang tersenyum ini pengalaman semua. Kembali diulangi, yang masih sakit, masih dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa. Ganti pada hari yang lain. Kenapa? Islam itu prinsipnya tidak pernah memberatkan, selalu memberikan kemudahan. Tidak ada kewajiban agama yang melebihi kemampuan seseorang hamba. Maka dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan, akhir surah Al-Hajj juga, wa ma ja'ala alaikum min dini min harajin. Tidak ada yang memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu. Kapan selesainya ibadah itu? Ketika bilangannya nanti sudah sempurna. Walitukmilul iddata 29 atau 30. Nanti ru'ya lagi. Ya, berdoalah 29 hari aja. Jangan 30 ya. Sudah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita rayakan. Ya, kita rayakan untuk
Lebaran, Allahu Akbar dengan takbir. 2 kali disebut lagi puasa dengan siang. Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian pada bulan suci Ramadan untuk menggauli istrinya. Yang dilarang siang harinya. Kapan ibadah puasa setiap hari itu selesai? Dianggap sempurna. Sering kita mendengar dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Itulah sempurna. Summa atimmus siyama ilal lail. Nah, ibadah puasa ini ibadah yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Pekerjaan, perbuatan manusia semuanya dalam hadis itu dijelaskan untuk dia. Tapi puasa, kata Allah, untukku. Dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya itu. Kullu amali bani adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Saya kurang rasanya puasa 1 bulan. Saya kepengen puasanya 1 tahun. Kata orang Arab, ahlan wa sahlan. Mau puasa 1 tahun kan? Saya tidak mampu juga kalau 1 tahun, tapi ingin dapat pahalanya 1 tahun. Nanti selesai Ramadan, tambahkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. 30 ditambah 6, 36 kali 10, 360. Itulah hari-hari dalam 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa nanti melaksanakan puasa sunat Syawal. Ya, mau di awal mau di akhir, yang penting 6 hari. Ya, kadang-kadang orang besok paginya setelah Idul Fitri langsung puasa aja. Nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau kita kedatangan tamu aja disuruh minum, suruh makan, kita nanti maaf ya saya puasa ya. Oh, ya, tersinggung enggak dia? Kalau enggak tersinggung enggak apa-apa. Ya. Nah, itulah kelebihan puasa. Puasa sunnah itu apabila sudah kita niatkan, ternyata ada teman kita yang ngajak makan, kita menghormati dia, insya Allah yang sudah diniatkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa. Ya, maka niatnya pada bulan suci Ramadan dengan niat pada bulan selain Ramadan beda dia. Nah, yang harus kita jaga apa? Menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual. Dan menjaga puasa juga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa itu bisa hilang dia apabila kita berbohong, ngumpat orang, ngunjing orang, ngadu domba orang, dan seterusnya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, tapi nilai pahala puasanya sudah tidak ada lagi. Yang hanya didapatkannya apa? Lapar dan haus saja. Ini yang harus kita jaga. Ya, kadang-kadang tidak terasa kita pulang dari masjid mau ke rumah, diajak ngomong sama teman,
Kamu tahu nggak dengan si A itu? Siapa sih itu? Dia itu manusia yang tidak tahu diri. Manusia, iya, saya lebih tahu lagi. Selesai ibadah puasanya. Hari itu, ini bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak lebih banyak itu. Iya kan? Apalagi konstelasi politiknya begini ini kan. Tahu nggak dengan tahu saya. Itu manusia yang paling jelek di dunia. Saya juga punya datanya saya. Tuh lihat tuh di YouTube. Ya, selesai. Maka kita jaga puasa kita di siang hari dari hal-hal yang membatalkan ibadah dan pahala puasa. Malam harinya kita hidupkan dengan qiyamul lail, namanya tarawih. Tarawih itu bentuk plural dari tarwihah. Tarwihah itu santai. Ya mau 8 rakaat ahlan wa sahlan. Mau 20 rakaat ahlan wa sahlan. Tapi 36 rakaatnya mana? Imam Malik tawarkan 36 rakaat. Kenapa? Orang di Mekah berapa rakaat istirahat dulu tawaf. Selesai tawaf 7 kali lanjut. Nanti berapa rakaat tawaf lagi. Nanti Madinah tidak ada Ka'bah. Maka kata Imam Malik ganti dengan sholat. Paling tidak mereka 4 kali tawaf, 4 kali 4 16 rakaat. Menjadilah 36 rakaat. Jadi yang 36 tidak pernah diangkat, Ustadz juga tidak menjelaskan karena yang 20 saja sudah kebanyakan. Iya, apalagi imamnya baca ayat yang panjang. 1 juz. Ya, yang tua-tua di belakang, Masya Allah, ya, pulang minta pijit. Iya, kita tidak perlu perdebatan itu lagi. Itu perdebatan itu sebelum kemerdekaan. Sekarang tidak perlu lagi, mau 8, mau 20, pilih. Yang penting bagaimana kita bisa membawa teman-teman kita yang tidak sholat tarawih bersama kita masuk masjid. Bukan yang sudah ada di masjid saling menghujat. Ya, mari kita sempurnakan. Imamnya baca ayat yang panjang sedikit, tidak apa-apa. Karena di sana biasanya kan 1 juz. Ya kan? 1 juz. Kita, apa tradisi kita? Alhaqumut takasur, qul huwallahu ahad. Nah, apa? Wal asri, inna a'tainakal kautsar. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Nah, apa? 1 ayat pun enggak apa-apa. Ya, 1 ayat pun enggak apa-apa. Ya, ada imam dulu itu. Ya, yang namanya kalau pejabat biasanya kan siang hari kan sudah capek. Sholat lagi tarawih, imamnya panjang-panjang. Dilaknatnya. Nggak tahu diri. Maka imamnya kadang-kadang mengambil jalan pintas itu. Ya, saya sering ceramahnya. Imamnya canggih. Begitu bawa salat tarawihnya selesai, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, batuk semua di belakang. Wah. Lama sedikit, Allahu Akbar, 1 ayat. Bangun lagi, wal Qur'anil Hakim. Wah, batuk lagi di belakang. Selesai, pejabat-pejabat tadi terus ucapin, Ustadz,
canggih tuh Ustaz. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi, panjang umurnya, iya kan? Nah, remaja-remaja kita begitu kalau sudah Ramadan, cari masjid mana yang paling cepat selesainya. Iya, masjid yang sebelum jam 8 sudah sampai di rumah dia. Ditanya sama orang tuanya, kebetulan di rumah sholatnya. Sholat di mana kok cepat betul? Itu di masjid itu, bukan di masjid ini ya. Canggih imamnya bah, ya canggih. Wih, saya langsung doain, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi, panjang umur. Saudara yang satunya ketemu masjid namanya masjid keluarga, imamnya sudah ompong semua, bacaannya pelan, tak jelas, ya pulangnya jam 10. Sampai di rumah ditanya sama ayahnya, kamu sholat di mana? Situ masjid sana. Wih, imamnya tidak tahu diri, sudah tua, mau kasihkan sama yang muda, iya kan? Kenapa? Kalau masjid keluarga kan keluarga yang ngurusin, iya. Terus bagaimana kamu? Begitu selesai sholat bah, saya langsung doakan, ya Allah matikanlah imam ini, tahun depan tidak usah ketemu lagi. Ya, nah, bukan begitu. Yang kita lakukan, laksanakan dengan kualitas. Kalau sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak yang lihat-lihat jam tangan. Padahal tadi panitianya ngatakan sama saya ya Ustaz tadi itu jam 8 katanya. Saya bilang enggak begitu, biasanya kan jam 6. Enggak, hari Minggu ini jam 8 Ustaz katanya. Amin. Amin. Yang dengerin enak. Yang ngomongnya biasanya ada air di sini, sekarang enggak ada. Ya, curang panitianya ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan tilawatil Quran, karena di bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Habis subuh buka, dapat 1 lembar, 1 ayat, alhamdulillah, 1 hurufnya punya nilai. Dapat 1 juz, Masya Allah. Ya, bulan Ramadan kita bisa khotam, Masya Allah. Maka orang-orang di sana itu tarawihnya 1 juz, 1 bulan nanti khotam. Nanti malam 21 ada namanya tahajud bersama, 6 rakaat, 3 kali salam, imamnya 3 orang, 1 kali salam 1 juz. Berarti 3 kali salam, 3 malam nanti terakhir Ramadan khotam juga 30 juz. Ya, itu yang sekarang juga kita tradisikan kan untuk tahajud bersama. Kalau tahajud sendiri ngantuk melulu. Ini sama-sama dikerjakan. Ya bisa 1 juz alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan tahajud itu untuk apa? Menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Karena tradisi orang-orang di sana malam Ramadan tidak pernah tidur. Dan memang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena lingkungannya begitu. Bayi kecil, bayi umur 1 tahun, umur 2 tahun, tidak bisa tidur. Tidak mau tidur, dimatikan lampunya, ditakut-takutin, tak ada urusan. Itulah lingkungan. Ya, begitu habis nanti subuh tidur, kalau memang capek, jam 10 kerja, jam 3 sudah pulang. Kan sekarang kita recording juga 1 jam.
Iya kan, ASN kan di korting juga 1 jam. Boleh pulang sebelum jam 4, jam 3 sudah bubar kan? Boleh. Silahkan. Bukan berarti karena puasa aktivitas kita terus berkurang, tidak. Aktivitas kita dikurangi semuanya, akhirnya selama siang hari Ramadan tidur melulu. Kan ada yang begitu teman-teman kita. Apa alasannya? Sabda Nabi kata naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang berpuasa itu ibadat. Habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur. Syukur-syukur bangun, sholat zuhur dulu. Habis sholat zuhur, lanjut lagi sampai asar. Asar bangun, sholat asar dulu, lanjut lagi, tidur lagi. Sampai menjelang buka puasa. Habis buka puasa, itu kita. Iya, hidup kita bukan untuk tidur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rukun Islam itu 5 ya Ustaz ya. Salah satunya puasa. Puasa itu adalah ibadah. Yang kedua tadi seperti saya sampaikan itu sanksi yaitu hukuman. Apa hikmahnya Allah menyatakan kalau puasa itu sebagai sanksi atau kesalahan kita? Kenapa misalnya tidak sholat gitu kan? Kenapa tidak harus berhaji atau berzakat? Kenapa puasa itu tidak Allah untuk sebagai sanksi atau kesalahan kita? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita perhatikan urutan rukun Islam yang 5 setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Para ulama mengatakan urutan itu punya filosofinya, bahwa ibadah kepada Allah terbagi kepada 3. Ada ibadahnya fisik, jasmani, tidak perlu bayar duit, tidak perlu bayar. Itulah ibadah sholat dan puasa. Kita mau sholat, di depan situ ada yang tungguin, bayar dulu, ada? Enggak. Puasa juga ada. Ada ibadah yang sifatnya finansial, diwajibkan hanya orang yang punya fulus. Itulah ibadah zakat maliyah. Ya, maliyah. Yang ketiga, gabungan. Di satu sisi fisik, di satu sisi fulus. Itulah ibadah haji. Maka urutannya ibadah haji urutan terakhir bagi yang mampu. Kalau dia sudah haji, alhamdulillah, sempurnalah rukun Islamnya yang 5 itu. Ya. Nah, kenapa tadi ada yang bayar uang? Tadi haji dendanya potong kambing. Saya enggak punya duit. Allah Maha tahu. Ganti dengan puasa. Kalau enggak ada pilihan, seolah-olah ada pemaksaan itu. Ya. Allah jauh dari itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Maha tahu. Dia punya duit, ngakunya enggak punya duit, Allah tahu juga. Dia harus bayar dam. Ya. Mampu dia, duitnya banyak, dolarnya numpuk. Dia lebih senang
masuk ke toko-toko yang kuning-kuning itu. Tahu yang kuning-kuning? Toko. Iya, lebih baik dia di situ beli itu dia, saya nanti ganti puasa aja lah. Allah Maha tahu. Ya, Allah kan la ta'khudhuhu sinatun, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, tahu semua. Mau berbohong walaupun kepada manusia boleh dia berbohong karena manusia enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maaf ya, saya enggak punya duit ya, padahal kantongnya banyak duit. Ya, kenapa harus potong kambing? Kepedulian kita kepada fakir miskin. Di Mekah enggak ada orang fakir miskin. Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak yang enggak mampu. Saya 8 tahun hidup di sana. Banyak yang enggak mampu. Ya, nanti yang namanya kaludam harus dilaksanakan pada hari-hari haji. Dibagikan. Dibagikan, dipotong, ada tempatnya kan, potong-potongan. Kalau memang nanti ada yang terbuang-buang itu, ditampunglah, dibuatkan dalam bentuk kalengan, nanti didistribusikan setelah bulan haji. Motongnya harus pada hari-hari haji itu. Ya, nah beda dengan korban. Kalau korban itu dilaksanakannya pada hari-hari tertentu. Ya, namanya korban itu kita distribusikan juga. Ya, dikirim. Apalagi di luar-luar, di Afrika itu orang lihat kambing aja enggak pernah, apalagi mau makan kambing. Ya, Allah Maha Adil. Maka disitulah namanya filsafat hukum Islam. Ada namanya maqasid, ada namanya maslahat. Allah perintahkan sesuatu, pasti di balik perintah itu ada maslahat yang kembali kepada manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Ada larangan, di balik larangan ada maslahatnya, kembali kepada manusia itu sendiri. Itulah yang disebut oleh ulama, bagaimana cara mengetahui adanya tujuan syariat atau tidak. Namanya al-amru wan nahyu al-ibtidai at-tasrifi. Nanti dicari, kenapa begitu? Sebabnya apa? Nanti namanya ilat hukumnya. Ya. Kemudian cara-cara banyak, itu namanya ilmu maqasidis syariah. Ya, ilmu maqasidis termasuk transformasi hukum Islam kepada hukum positif. Kita punya KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Isinya apa di situ? Kemaslahatan, maslahatan maqasid. Ya, nanti mungkin baca buku saya, namanya Maqasid Syariah, transformasi hukum Islam kepada hukum positif. Ada 700 halaman. Ya, 700 halaman. Juga tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an dan apa namanya? Penafsiran, ya, penafsiran yang kontekstual. Itu juga ada 700-an halaman. Karena kita sebagai akademisi harus nulis. Jangan ngomong aja. Ya, nulis. Maka dengan tulisan karya ilmiah, dosen itu, akademisi, naik pangkatnya. Ada tingkatannya. Kalau enggak nulis-nulis, ya selesai, pensiun 3B. Ya, tapi kalau dia cepat nulis, cepat dia punya, iya, gelar. Ada sekolah tuh enggak selesai doktor, enggak. Ada lagi yang dicari, namanya profesor. Ya, profesor. Zaman saya dulu pulang, dihargai cuma 3B, yang MA juga 3B. Apa bedanya?
Iya, kita dokter tangannya bengkak. Dulu belum ada namanya iPad, komputer. Yang ada itu kalau ngetik Arab, ngetik itu bapak ini tahu, brother, tek tek, tek tek tek, tek gitu kan. Ya. Saya ngalamin itu semua. Maka ketika saya jadi diberi amanah Menteri Agama, saya merasakan itu. Kita ubah itu. Doktor pulang dari luar negeri, masuk pegawai negeri ASN 3C, tidak 3B. Keputusan presiden. Itu perjuangan saya itu. Ya karena saya ngalami dikasih 3B, ya Allah. Ya, tapi dulu bedanya kalau dia karir, ya karir bisa lompat. Sekarang tidak bisa lompat-lompat. Harus ngikuti 2 tahun naik, 2 tahun naik, ya kan? Bapak pengalaman ya. 4C baru bisa ngajukan profesor. Dulu zaman saya enggak. Berkarya, ayo ajukan. Saya 3D sudah profesor dulu. 3D masih. Dan itu pun lebih angkanya. Karena seminar rajin saya. Makalah-makalah seminar hampir 700. Nilainya kalau kali 3 aja sudah 2000. Mau profesor dulu 1150. Sekarang 870. Iya kan? Nah, maka saya begitu sudah waktunya itu saya ajukan berkas saya 2622 kom. Berapa profesor itu? Ya akhirnya saya zamannya Pak Yahya Muhaimin ya, Menteri Pendidikan Allah Yarham. Sidang mereka Dewan Guru Besar, Pak Agil kasih 2 profesor. Kasihlah profesor dalam ilmu fikih dan profesor dalam ilmu usul fikih. Menghargai orang. Ya, di Mesir biasa profesor 5, biasa. Guru saya ada yang 5 profesornya. Saya cek sama dia. Betul saya punya profesornya 5. Dia terus, namanya orang Arab kan sering temperamennya kan tinggi. Leh katanya, matu sedek nih. Bahasa Arab dia. Bukra agib lakal aura asmiyah. Nggak percaya sama saya, besok saya bawakan dokumennya itu. Besok pagi panggil. Ukail, ta'al, Ukail. Saya panggilnya bukan Akil, Ukail, ta'al. Ini guru besar ilmu tafsir. Ini ilmu hadis, ini fikih, ini usul fikih, ini bahasa Arab. 5. Percaya sekarang? Oh, iyalah saya percaya Ustaz. 10 juga saya percaya. Iya, karena memang ulama besar ya kan. Digelari dengan Syafi'i masa sekarang. Hafal semua dia. Usianya sudah 96 tahun ngajar saya. 50 tahun guru besar di Al-Azhar. Udah luar biasa itu. Ya. Kalau ngajar itu ngoceh aja dia. Saya bagaimana kok bisa hafal semua saya? Katanya Allah kasih. Ya. Artinya apa? Rendah diri mereka. Enggak seperti kita. Baru punya buku 1. Wih, jalannya sudah miring-miring. Buku 1 itu fotokopi lagi. Bukan buku aslinya. Masuk masjid, masuk mushola, inilah buku yang paling benar. Yang ikut saya masuk surga. Yang tidak ikut saya masuk neraka. Di sana, Ustaz, memang surga neraka itu milik bapak kamu apa? Mbah kamu? Ya, nah boleh. Ada orang itu bertambah banyak bacaannya, itu merasakan betapa tidak punya ilmu pengetahuan. Karena Allah firmankan wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Allah tidak berfirman wa ma utitu minal ilmi illal qalil. La, illa qalila. Jadi tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan bukan sedikit. Sangat sedikit. Apa yang mau kita banggakan? Iya kan? Iya. Maka orang tidak boleh sombong, apalagi dia berhenti dari membaca, mandek keilmuannya. Ketika mandek keilmuannya, dia sudah tidak lagi sebagai seorang ilmuwan. Dia sudah menjadi seorang yang bodoh, jahil. Ya, amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan membaca doa. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tilawatana wa sa'ir a'malina wa tammin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.